Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 ya. Berarti angka 89 yang kita lakukan perbandingan pupuk ini sudah memasuki usia 35 hari lur ya, atau 35 HST hari setelah tanam. Dan di usia segini itu harusnya dia sudah memasuki fase awal generatif lur ya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mungkin di hari terakhir untuk pembahasan fase vegetatif lur ya. Nanti kedepannya kita akan mulai memasuki pembahasan fase generatif di cabai banding pupuk ini. Nah, sebelum kita melanjutkan, kita simak dulu rangkuman dari awal saya tanam cabai ini dan bagaimana perlakuan pupuk-pupuknya ya. Oke lur, langsung aja dicek dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang tanggal 21 Desember, hari ini hari perdana saya akan memindahkan benih-benih cabai baru ya, benih-benih cabai angka 89 baru. Di sini saya akan melakukan percobaan NPK kimia, NPK 16 Pak Tani yang biru ya, akan saya bandingkan dengan pupuk yang menggunakan air lindi saja dan pupuk yang menggunakan POC saja. Nah, di sini yang satu ini ya, nanti di sini satu kabel tis warna putih ini dia akan menggunakan POC air lindi saja, dan yang kemudian di sini yang ada dua kabel tis di sini dia akan menggunakan POC fermentasi air beras dan beberapa bahan lainnya. Nah, yang di sini yang ada kabel tisnya sama sekali di sini akan full menggunakan NPK 16 biru saja, tidak menggunakan ultradap dan lain-lainnya, kecuali nanti ketika memasuki fase generatif di situ akan saya tambahkan MKP. Tapi untuk fase vegetatif ini saya hanya akan menggunakan untuk yang kimianya di sini murni menggunakan NPK biru Pak Tani 16 ya. Dan di sini jangan lupa ya, yang satu kabel tis itu murni POC air lindi. Yang dua kabel tis warna putih di sini akan menggunakan murni POC, air beras dan beberapa bahan lainnya. Kita akan saksikan beberapa hari ke depan. Untuk di hari pertama pindah tanam ini saya tidak akan berikan kocoran sama sekali, kecuali air biasa yang sudah saya tambahkan sedikit bakteri aktif lur ya. Nah, nanti untuk kedepannya yang murni kimia ini saya tidak akan menambahkan sama sekali bahan organik ya. Di sini lur ya, tidak akan menggunakan sama sekali bahan organik. Bahkan itu asam humat juga tidak akan saya pergunakan sama sekali. Di sini murni menggunakan pupuk kimia. Nah, untuk yang kedua organik ini, yang air lindi ataupun dengan POC air beras dan beberapa bahan lainnya, di masing-masing planter bagnya ini sudah saya tambahkan kompos super buatan saya sebanyak 2 genggam lur ya. Jadi masing-masing planter bag ini sudah di dalamnya sudah terdapat masing-masing 2 genggam kompos lur ya. Nah, untuk pupuk dasarnya saya tidak mempergunakan pupuk dasar apa-apa. Untuk setiap planter bagnya saya tidak akan menggunakan pupuk dasar sama sekali, karena ini adalah media tanam bekas yang sebelumnya juga tumbuh subur pohon-pohon cabai di dalam sini lur ya, tidak ada penyakitnya. Oke, kita lanjut nanti di hari ketiga ya, hari kedua, hari Senin. Di hari Senin itu untuk kocoran pertama akan saya tambahkan masing-masingnya ini biar adil ya, hanya untuk sekali kocoran, yaitu kalsium humat KalHA ditambahkan dengan asam amino nanti di hari Senin lur ya. Oke, untuk hari Sabtu sekian, nanti kita cek di hari Senin lur ya. Ya, ini barusan saya selesai pindah tanam lur ya. Sekarang tinggal kita kocorkan, tinggal kita siramin nih, siram perdana hari ini. Itu satu gayung bakteri aktif, biar meratain aja sih, meratain tanah yang tadi ada di media persemayannya dengan tanah yang ada di planter bag biar rata, karena itu harus kita siramkan dengan air. Oke, mantap lur, kita lihat perkembangannya gimana nanti ya kedepannya selama fase vegetatif dan fase generatif. Sekian untuk hari Sabtu 21 Desember 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang hari Senin tanggal 23 Desember, berarti saatnya hari ini saya berikan kocoran pertama untuk semuanya secara organik biar adil lur ya, walaupun nanti yang satu ada yang full kimia gitu lur ya, tapi nggak apa-apa. Nah, untuk kocoran pertama ini seperti yang saya bilang kemarin, saya akan menambahkan asam amino sebesar 2 mili per liter, kemudian ada asam humat sebesar 1 gram per liter, dan kalsium sebesar 2 gram per liter air seperti ini lur, dan akan saya kocorkan masing-masing 200
200 mili lebih lah per tanamannya. Nah, nanti di hari Sabtu depan baru berarti mulai pemupukan pertamanya di hari ke-7. Yang ini pakai NPK 1616, yang ini tadi kemarin pakai POC air beras dan kawan-kawan, dan yang ini murni air lindi. Oke, kita lihat pertumbuhannya lur ntar selama berjalan fase vegetatif. Bismillahirrahmanirrahim. Oke lur, sekarang sudah tanggal 28 Desember, berarti sudah 7 hari dari tanggal 21 Desember kemarin. Nah, di hari ini berarti saatnya kita memberikan pupuk lur ya. Yang untuk sebelah kiri ini yang nggak ada kabel tisnya, saya akan gunakan NPK sebesar 2 gram kurang lebih, NPK 1616 yang biru, dan yang kabel tis 2 itu saya menggunakan POC air beras. Sebenarnya ini campurannya lumayan komplit ya, ada bayam, ada daun kelor, ada sedikit telur, ada ya air berasnya juga, ada susu sedikit, ada apa lagi ya, pisang ya, ada pisang sedikit, emang lumayan banyak campurannya di sini. Dan yang untuk kabel tis 1 saya akan menggunakan air lindi saja ya. Nah, sebelum saya lakukan pengocoran, untuk catatan kalau diperhatikan memang ya, kalian bisa perhatikan ya, untuk yang akan menggunakan NPK 1616 ini, yang akan menggunakan hanya pupuk kimia, memang waktu itu saya pilih benihnya dia yang sudah sedikit lebih tinggi lur ya. Kalian bisa perhatikan ya. Ya, berarti yang startnya, yang pupuk kimia itu startnya dia sudah lebih tinggi sekitar 1,5 sentian ya. Dan yang untuk pupuk organiknya, full organiknya itu mereka tingginya sama. Berarti nanti kalau misalkan ada sedikit perbedaan tinggi di kedepannya wajar lur ya. Kalau masih perbedaan tingginya masih dalam batas 1,5 sampai 2 cm masih wajar ya. Karena kita startnya aja untuk posisi pupuk kimianya dia sudah lebih tinggi benihnya. Oke lor, langsung saja saya campurkan. Di sini penggunaan pupuknya untuk POC-nya masing-masing ya, air lindi dan POC air beras itu masing-masing 75 mili. Untuk gelas kurang lebih sekitar 250 mili ini lur ya. Dan untuk pupuk kimianya akan stuck di 2 gram sampai 2,5 gram per liter air lur ya. Oke, langsung aja saya campurkan dulu. Nah, ini langsung aja lur ya. Cus, mantap. Dan untuk air lindi, oke, cus, mantap. Dan untuk kimianya ini harus sedikit diaduk-aduk dulu. Kalau untuk kocor sih nggak perlu terlalu larut, juga nggak terlalu masalah lur ya, karena nanti pasti pelan-pelan dia akan terserap oleh tanah. Apalagi sekarang lagi musim hujan, pasti nanti akan larut sendiri. Langsung aja kita kocorkan. Nah, seperti itu. Oke, nanti ditunggu update-nya di 7 hari ke depan lur. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti untuk cabai angka 89 yang kita lakukan percobaan perbandingan pupuk ini sudah memasuki usia 14 HST lur ya. Di usia 14 HST ini akan saya kembali lakukan pemupukan biasa. Untuk yang sebelah sini, paling sebelah ujung kiri ini, kiri dari saya ya, saya akan lakukan pemupukan dengan NPK 1616 biru yang dari Pak Tani sebanyak kurang lebih 2 sampai 2,5 gram. Kemudian untuk yang tengah ini saya akan lakukan pemupukan dengan POC campur-campur lur ya. Nah, cuman dosisnya saya kurangi jadi 50 mili untuk POC nya. Sedangkan untuk yang sebelah kanan ini air lindi tetap 75 mili lur ya. Untuk nanti takarannya 200 mili air lur ya. Nah, kita lihat perbandingannya di 14 HST ini. Memang untuk yang pojok kiri ya, yang pupuk kimia, memang karena startnya dia lebih tinggi, jadi dia tetap dalam posisi lebih tinggi lur ya. Dan untuk yang POC dia ada di tengah paling pendek. Dan untuk pupuk yang POC air lindi ya, itu dia urutan nomor 2 lur ya. Padahal yang kemarin kan untuk yang POC dan air lindi ini dia setara tingginya lur ya. Tapi untuk di 14 HST ini rupanya untuk si air lindi dia bisa lebih tinggi dari POC. Mungkin karena POC yang saya buat juga tadi barusan saya buka masih kencang sekali lur ya. Berarti untuk proses penguraian bahan-bahan organiknya untuk mengekstraksi mikroba, mengekstrak unsur hara dari bahan organiknya masih belum 100% selesai lur ya. Kita lihat kondisi daunnya.
kondisi daunnya untuk yang POC air lindi bagus ya. Untuk yang POC fermentasi dia agak sedikit ada kuning-kuning seperti ini. Dan pertumbuhan pucuk barunya juga tidak sebagus yang air lindi. Kalau yang kimia sih jelas lur ya, nggak usah ditanya kalau yang kimia. Tapi nanti kita lihat seterusnya ke depannya bagaimana. Seperti ini lur untuk kondisi daunnya sementara. Jadi untuk sebetulnya untuk pertumbuhan pucuk baru untuk yang kimia dan air lindi menurut saya sama-sama bagus lur ya, pertumbuhan pucuk barunya. Dan malahan untuk tingginya, untuk tinggi sebenarnya yang POC air lindi ini hampir bisa menyamai dari yang pupuk kimia lur ya. Kalau kelebaran daun jelas masih pupuk kimia juaranya, tapi untuk kualitas daun sih hampir sama-sama bagus ya, nggak ada bercak-bercak kuning. Kalau yang POC ini ada bercak-bercak kuning lur ya, kayak ada unsur hara yang kurang. Dan untuk mengingatkan kembali, ini sama-sama nggak punya pupuk dasar lur ya, semuanya sama-sama nggak ada pupuk dasar, tapi memang sama-sama medianya bekas saya tanam cabai sebelumnya. Jadi mungkin masih ada sedikit pupuk yang tersisa di dalam masing-masing media tanam ini lur ya. Oke, akan kita lakukan proses ini dulu ya. Akan saya lakukan proses pengocorannya terlebih dahulu. Langsung aja. Loh, ini jadi teman. Kemarin kayaknya habis saya pakai buat nyemprot pupuk. Saya pakai buat nakar pupuk ini kayaknya lur. Jadinya agak hitam sedikit, nggak apa-apa lah. Kayaknya sih antara asam humat ini yang ada di dalamnya, nggak apa-apa lah. Kali-kali biar kena asam humat. Nah, kemarin juga sebetulnya pupuk kimia kalau diperhatikan di sini pas di hari ke-7 lur ya, pengocoran pertama, kedua hari selanjutnya ketika saya kontrol ini ada bercak ungu di sebelah luaran daunnya lur ya. Ini kayaknya indikasi sedikit over lur ya, karena baru di 7 HST udah saya langsung kasih dosis full 2,5 gram per pokok tanaman. Itu sebetulnya terlalu besar sih ya, kecuali nanti kalau udah pecah cabang mungkin nggak apa-apa ya, antara 2,5 sampai 5 gram itu nggak apa-apa. Tapi kalau masih baru seperti ini 2,5 gram sedikit lebih banyak, tapi nggak apa-apa. Ini 14 HST kita kocor lagi dengan 2 sampai 2,5 gram. Kita tes aja ya, bismillah. Nah, langsung aja. Dan untuk yang POC nya biasa saya kurangi takarannya karena takutnya terlalu ini ya, terlalu padat materi organiknya, sedangkan dia belum secara utuh terurai, jadi tanaman takutnya agak kesulitan menyerap. Karena itu saya per sedikit aja biar dia nggak terlalu padat. Nah, untuk air lindi juga langsung aja. Oke, seperti itu lur perbandingan di hari ke-14 ini. Saksikan terus nanti sampai selesai lur ya. Mudah-mudahan semuanya bisa finish sampai panen semua lur. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025, dan di hari ini berarti cabai angka 89 yang saya lakukan komparasi pupuk ya, dia sudah berumur 21 hari. Dan seperti biasa di hari Sabtu ini saya akan lakukan pemupukan dengan pupuk yang sama. Untuk yang paling kiri menggunakan NPK 1616 biru Pak Tani, itu sebanyak 2 sampai 2,5 gram per liter. Kemudian yang tengah POC fermentasi sebesar 50 mili, 2,5 gram ya untuk per pokok ya. Ini 50 mili per pokok, dan air lindi sebanyak 75 mili per pokok. Kemudian ini bisa kita perhatikan ya, untuk yang NPK 1611 pemupukannya memang sekarang mulai terlihat jauh meninggalkan yang lainnya lur ya, dari sisi tinggi dan beberapa hal lainnya. Ayo kita bandingkan sejenak. Untuk yang NPK 1611 memang dari sisi kelebaran daun juga dia lebih unggul ya dibandingkan yang lainnya, dan POC air lindi mulai terlihat tertinggal. Dan untuk batang, lebar batang juga jelas ya, NPK 1611 jauh lebih lebar, POC fermentasi sangat tertinggal, dan POC air lindi tetap di nomor 2. Untuk ketinggian juga tadi jauh lur ya, mulai terlihat NPK 1616 di sini lebih dominan, lebih superior. Kemudian untuk lebaran daun ya NPK 1611 tetap juara, air lindi kedua, dan POC fermentasi ketiga. Dan kemarin juga baru saya lakukan penaburan dolomit lagi lur ya, untuk semuanya bisa diperhatikan. Nah, ini masih ada sisa-sisa dolomitnya karena memang tujuan akhirnya saya ini untuk produksi ya, bukan untuk komparasi aja, makanya saya tetap lakukan perlakuan seperti ini.
Kemudian ini memang kalau diperhatiin bolong-bolong ya lur ya, karena kemarin sempat ada ulet sedikit. Jadi saya potek-potekin aja uletnya lur, nggak perlu kita semprot karena memang tidak terlalu banyak ya, dan masih sangat sedikit terkendali lah, jadi saya potek-potekin aja. Untuk tunas air sama-sama belum ada yang dapat memunculkan, cuman kalau dari cabang-cabangnya, perkiraan maksudnya saya, potensi-potensi untuk memunculkan tunas air di POC air lindi lumayan ada 1-2 lah ya di ketiak daunnya. Dan POC lagi NPK 1616 ya masih sudah lebih jelas terlihat akan dapat memunculkan tunas air lur ya. Kemudian di sini saya memang nggak akan menggunakan asam humat sama sekali. Jadi hanya sekali aja nih dari ketiga pokok tanaman ini, hanya sekali saya aplikasikan asam humat waktu di pemindah tanaman lur ya. Kenapa saya nggak akan aplikasikan asam humat sama sekali nanti ke depannya? Karena memang saya itu akhirnya makin kesini sepertinya mengamati kalau asam humat itu kalau memang jika media yang kita gunakan ya, media untuk penanamannya sudah banyak terdapat terkandung unsur-unsur organik, asam humat itu nggak akan berfungsi secara signifikan lur ya, atau mungkin tidak terlalu berfungsi sama sekali. Saya ingin membuktikan di sini ya. Kalau mungkin asam humat itu kalau media tanam yang kita gunain itu udah bagus ya, dia nggak akan terlalu berfungsi lur ya, jadi akan hanya buang-buang duit aja. Kecuali kalau kita memang menanam di lahan yang agak kritis, terlalu banyak kimia kita pergunakan di situ, bahan organiknya sama sekali, hanya sekali ketika kita mulai melakukan penanaman ya, mungkin menaburkan kohe gitu ya, dan di perjalanan kita nggak pernah aplikasikan sekali unsur-unsur organik, mungkin di situ baru bisa berperan si asam humatnya lur. Lanjut, kalau diperhatiin kenapa POC air lindi sepertinya bisa lebih baik dari POC fermentasi, karena jelas lur ya, POC air lindi ini waktu pendiamannya itu sudah jauh lebih lama dibandingkan dengan POC fermentasi ini lur ya. Jadi POC air lindi ini juga sedikit demi sedikit sebetulnya mengalami fermentasi lur, karena bisa kalian amati nanti ya, kalau misalkan kalian ngebuat gitu ya, mungkin pertama-tama bau, tapi nanti setelah sebulan atau beberapa pekan gitu ya, nanti baunya akan berkurang. Nah di situ berarti sudah ada proses fermentasi lur ya. Ini udah nggak bau sama sekali POC air lindinya. Karena itu juga mungkin agak sedikit tertinggal untuk yang POC fermentasi. Padahal kalau dari bahan-bahan POC fermentasi ini jauh lebih komplit lur ya. Karena ya kalau bahan organik belum terfermentasi dengan baik, sama seperti kita misalkan membuat kompos belum terlalu matang gitu ya, itu bisa aja kita aplikasikan, tapi ya nanti mungkin resikonya seperti ini, akan sangat lambat dalam menutrisi tanamannya seperti itu lur. Oke, ini langsung aja kita lakukan penyiraman lur ya. Udah tambahin air, tinggal diaduk-aduk seperti biasa. Kalau untuk yang kimia ini nggak perlu terlalu sampai larut bener sih, langsung aja kita siramkan lur. Oke, nah ini untuk POC fermentasi. Oke, dan NPK 1616. Di sini saya sengaja nggak menggunakan MAP lur ya, atau monoamonium fosfat untuk di fase vegetatifnya, karena ya kalau ada MAP jelas pasti yang lainnya akan sangat tertinggal lur ya. Untuk penggunaan NPK 1616 biru tunggal sendiri yang unsur hara makro mikronya sudah lumayan ada ya, itu dia terlihat sangat dominan lur ya. Tapi walaupun demikian bukan berarti POC bahan-bahan organik yang saya aplikasikan ini jelek lur ya, enggak juga. Nanti kita akan lihat terus ke depannya bagaimana, karena biasanya cabai itu akan memunculkan banyak masalah nanti ketika sudah fase generatif lur ya. Mulai dari awal fase generatif ya, nggak awal lah ya, kalau awal fase generatif itu belum terlalu terlihat jelas permasalahan-permasalahannya. Nanti biasanya udah fase generatif ke tengah gitu baru terlihat sangat jelas permasalahannya. Mungkin kalau di sini di fase vegetatif ya masih lebih menang lah ya si NPK 1616 ini, tapi kita kedepannya nggak ada yang tahu lur ya. Oke, sekian untuk hari Sabtu 11 Januari 2025 ini di usia 21 HST. Ketemu lagi di Sabtu depan di usia 28 HST lur.
Bismillahirrahmanirrahim. Oke lur, hari ini hari Sabtu tanggal 18 Januari 18 Januari 2025, berarti sudah saatnya angka 89 yang saya lakukan untuk komparasi pupuk vegetatif ya, sudah memasuki usia 28 HST lur ya. Dan di hari Sabtu ini seperti biasa akan saya lakukan pengocoran pupuk. Untuk yang paling kiri masih seperti biasa menggunakan NPK 1616 ya, Patani yang biru. Dan yang tengah itu POC fermentasi sebanyak 50 mili, dan yang paling kanan itu adalah POC air lindi sebanyak 75 mili. Untuk kondisinya seperti ini lur ya, semakin terlihat jelas ya tingginya, perbedaan tinggi dari masing-masing pupuk yang saya pergunakan. Dan NPK 1616 yang notabene-nya pupuk kimia, jelas ya dia sudah sangat tinggi sekali meninggalkan ya kedua pupuk lainnya, yaitu POC fermentasi dan POC air lindi. Dan tingginya mungkin hampir 2 kali lipat bedanya lur ya. Sekarang kita lihat dulu untuk perbedaan lainnya. Dan di hari ini sebetulnya tadi saya barusan tabur juga untuk yang kedua cabai angka 89 yang menggunakan pupuk organik, full organik, itu masing-masing saya sudah taburkan 5 gram biofosfat lur ya, 5 gram biofosfat. Karena memang seperti yang saya katakan di awal, ini semua cabai, 3 cabai ini tujuannya nanti akan saya lakukan sampai proses produksi lur ya. Nah, untuk kondisinya seperti ini lur, yang menggunakan POC air lindi POC air lindi ini sepertinya ada yang terserang bercak bakteri lur ya di daunnya. Dan yang POC fermentasi juga ada, tapi kelihatannya dia sudah lebih dahulu mengering, karena memang dari kemarin saya lakukan juga penyemprotan dengan fungisida, pemulus dan kuproksat lur ya. Dan yang NPK 1616 pun dia bisa terserang lur ya, seperti itu ya. Dan yang di NPK 1616 dia ada menunjukkan satu daun yang menunjukkan gejala klorosis lur ya, menguning. Dan kalau yang lainnya nggak ada yang menunjukkan gejala klorosis. Tapi memang kalau untuk dari segi kualitas besar batang ya, tetap NPK 1616 itu juaranya. Dan kelebaran daun, tingkat kehijauan daun juga, kualitas bagusnya bentuk daun juga NPK 1616 ini masih juara lur ya. Dan kedua diikuti dengan POC air lindi. Cuman yang menarik di sini di 18 Januari ini 28 HST, untuk tinggi batang sepertinya POC fermentasi dia sedikit jauh mengungguli lur ya. Nah, bisa kalian perhatikan ya, mungkin perbedaannya sekitar setengah senti lah ya, setengah senti. Ini diperhatikan dari pucuknya ya, dari pucuknya, oh ya, sedikit lah perbedaan tingginya, sedikit sekali. Tapi kalau dari kualitas daun, POC air lindi masih sedikit menang. Jadi mungkin skornya 2 POC ini sama lah lur ya. Untuk tinggi sekarang POC fermentasi dapat sedikit mengungguli POC air lindi, tapi kalau dari kualitas daun POC air lindi masih sedikit lebih menang. Walaupun kayaknya nih di daun-daun baru POC fermentasi juga daun-daun barunya cukup bagus lur ya. Karena memang di minggu kemarin kan sudah saya tabur dolomit. Sepertinya memang kalau bentuk-bentuk daun baru bentuk-bentuk daun barunya kurang bagus, itu mayoritas kemungkinan besar itu karena kekurangan kalsium. Karena itu di hari Sabtu ini 18 Januari saya taburkan biofosfat yang di dalamnya juga terkandung kandungan kalsium lur ya. Seperti itu untuk kualitas masing-masingnya. Oke, sekarang langsung saya lakukan aja proses pengocoran pupuk lur ya. Memang mungkin sudah ketebak lur ya, jadi juaranya untuk fase vegetatif ini adalah ya tetap dimenangkan oleh pupuk kimia lur ya. Walaupun di kedua angka 89 yang full organik ini masing-masing sebelum tanam sebetulnya saya sudah kasih kompos 2 genggam lur ya. Saya kasih kompos 2 genggam, cuman ya itulah ya, namanya kompos itu kan sebetulnya lebih utamanya dia ke soil conditioner lur ya, untuk pengkondisian apa namanya pengkondisian tanah. Untuk tanaman dia akan sangat lambat sekali menutrisinya. Karena itu kalau memang perbandingan komposnya di media tanam itu kecil seperti yang saya lakukan, itu lebih baik tetap kita melakukan pemupukan lur ya. Pemupukan lainnya seperti menggunakan POC ataupun pupuk kimia nggak masalah. Yang jelas kalau memang kita sudah melakukan
sudah melakukan implementasi organik di tanaman, itu sebaiknya sih di dalam perjalanan kita merawatnya tetap selalu kita lakukan pemberian bahan-bahan organik lur ya. Jangan dilakukan full sintetis. Jadi maksud saya itu kalau awalnya kita sudah melakukan, ya paling nggak kita tabur kohe gitulah ya. Di perjalanannya itu kita wajib sekali, menurut saya sangat wajib untuk tetap memelihara tanahnya. Ya paling nggak dengan kocor trichoderma atau mikroorganisme baik lainnya. Jangan hanya dibiarkan di perlakuan awalnya saja yang menambahkan bahan organik dan selama perjalanannya kita nggak melakukan penambahan bahan organik sama sekali. Oke, langsung saja kita kocorkan. Nah, oke seperti itu lur ya. Untuk Sabtu 18 Januari ini kita lanjut lagi mungkin di fase terakhir, fase vegetatif di Sabtu depan ya, ketika sudah memasuki usia 35 HST. Memang kalau diperhatikan di sini itu masing-masing sepertinya sedang bersiap memunculkan cabang Y-nya lur ya. Maupun yang menggunakan POC organik, POC air lindi dan POC fermentasi seperti ini. Dan juga yang pupuk kimia malah sepertinya kalau pupuk kimia sudah semakin terlihat jelas ya. Sangat siap sekali dia melakukan pemecahan cabang ya. Dan kalau yang POC ini masih sedikit malu-malu, tapi mungkin 1-2 hari lagi akan terlihat cukup jelas seperti itu lur. Oke, sekian, terima kasih. Ya, kurang lebih seperti itu untuk rangkuman dari 7 HST hingga 28 HST ya. Dan di hari ini adalah hari ke-35 setelah pindah tanam lur ya. Kurang lebih sih pertumbuhannya seperti ini lur. Jadi yang sebelah kiri ini saya ingatkan kembali, ini menggunakan pupuk full kimia, menggunakan NPK 16-16 seimbang dari Pak Tani. Kemudian yang tengah ini menggunakan POC fermentasi ya. Dan yang terakhir ini adalah POC air lindi. Nah seperti ini lur. Sedikit mengejutkan memang untuk pertumbuhannya, dimana kalau yang kimia tetap jelas ya, dia tetap jauh lebih tinggi lagi. Dan yang mengejutkan sebetulnya di dua ini, di POC fermentasi alhamdulillah dia rupanya sedikit lebih baik ya dibandingkan dengan POC air lindi, yang mana kalau kita perhatikan dari 7 sampai ke 28 HST itu dari 7 sampai ke 21 lah, 21 HST itu si POC air lindi masih mendominasi dibandingkan POC fermentasi. Tapi di pekan lalu ya, di hari Sabtu yang lalu itu rupanya si POC fermentasi mulai sedikit menyamai dan bahkan sedikit lebih tinggi sekitar setengah senti. Nah di hari ini, di hari ke-35 ini justru si POC fermentasi makin menunjukkan dominasinya lur ya. Emang sih kemarin kan telah sama-sama saya kasih itu ya, apa namanya, tak kasih biofosfat untuk keduanya ya. Tapi yang rupanya makin berpengaruh itu rupanya ada di POC fermentasi lur. Seperti ini kondisinya ya. Pucuk-pucuknya juga lumayan bagus. Dan mungkin untuk tambahan, sebetulnya di ke-28 HST di Sabtu lalu itu, Sabtu minggu lalu itu, keduanya ini untuk si POC fermentasi dan POC air lindi itu saya sudah tambahkan juga. Saya lupa waktu itu menyebutkan, sudah saya tambahkan juga masing-masing kurang lebih 2 sampai 2,5 gram pupuk kimia kali nitra lur ya. Ingat ini hanya kali nitra aja yang kali nitra lagi, kalnit ya, kalsium nitrat. Jadi dalamnya itu hanya ada kandungan kalsium dan nitrogen yang berbentuk nitrat. Dan di situ saya menggunakan karate boron. Jadi ada kalsium, ada nitrogen nitrat dan ada juga boronnya sedikit lur ya. Tapi tetap ya, untuk si POC air lindi, POC fermentasi dia dapat menunjukkan kualitas yang lebih baik ya. Dan untuk tunas-tunas airnya juga nih, kalau diperhatiin malah POC fermentasi di bawah sudah bisa menumbuhkan tunas air lur ya. Untuk yang kimia malah dia nggak ada sama sekali. Dan rupanya yang kimia itu juga dia malah penyebaran bercak bakteri pada daunnya itu dia lebih banyak lur dibandingkan dengan POC fermentasi dan juga POC air lindi. POC air lindi juga sebetulnya banyak ya
malah lebih banyak, dan POC fermentasi itu dia ada tapi sedikit sekali untuk bercak bakterinya ya. Nah ini kalian perhatikan untuk yang di air lindi. Nah seperti ini lur ya. Karena itu mungkin kalau boleh saya ambil kesimpulan sementara, untuk POC lagi, untuk cabai yang menggunakan pupuk kimia ini memang terlihat jauh lebih subur lur ya, dan dia sudah dapat membawa calon bunga tuh ya. Tapi jangan salah, POC fermentasi juga ada calon bunganya lur. Mana dia ya, kelihatan nggak tuh? Aduh, nah itu ya, terlihat ya calon bunganya, dan POC air lindi belum ada calon bunganya lur ya. Walaupun gimana juga NPK kimia atau pupuk sintetis tetap lebih mendominasi, tetapi kalau saya perhatikan lebih cermat lagi, yang murni menggunakan pupuk kimia itu kayaknya tanamannya jauh lebih stres lur ya, lebih rentan terserang penyakit. Aduh itu putus lagi, nggak apa-apa lah, sekalian kita pruning pelan-pelan bawahnya biar nggak terlalu ini juga, biar batangnya kokoh ya, biar batangnya bisa kokoh. Kita potek sedikit-sedikit nggak masalah. Dia memang lebih unggul dari sisi besar batang dan lainnya, tapi untuk gejala stres itu kayaknya tanamannya nggak rileks banget lur kalau kita kasih pupuk kimia. Dan yang di kedua POC ini, POC fermentasi dan POC air lindi, walaupun pertumbuhannya biasa-biasa aja dan mungkin bisa ada yang bilang kurang subur, tapi menurut saya ini sudah cukup ideal lur ya, mengingat kita sekarang menumbuhkannya di musim hujan seperti ini, dimana kalian bisa perhatikan banyak sekali bercak bakteri seperti ini lur ya. Jadi untuk segi kualitas menurut saya lebih memilih untuk menggunakan POC lur ya, baik air lindi ataupun POC fermentasi. Nah sebetulnya di sini tuh saya sudah menanam cabai lagi di bedengan, dan itu menggunakan POC yang lainnya, nanti akan kita saksikan lur. Kemudian untuk ketiga pupuk ini ya, pupuk kimia sintetis dan kedua POC ini semuanya dapat terserang penyakit lur ya. Baik itu kemarin ada bercak bakteri yang tampak jelas di minggu ini ya, dan juga kemarin ada bercak oleh jamur juga. Ini menunjukkan sebetulnya, kalau pendapat saya pribadi, karena cabai yang saya tanam ini adalah tipe Tavi dari MMT angka 89, menurut saya produk untuk yang angka 89-nya dengan jenis Tavinya itu masih kurang bagus lur ya. Mohon maaf harus saya katakan kurang bagus, tapi untuk produk MMT lain yang tipe Tavi lain saya belum pernah coba, mungkin ada yang lebih kuat daripada ini. Ini bukannya gimana-gimana lur ya, namanya produsen, iyalah saya tahu mereka juga mencari makan gitu ya, tapi kan kita juga petani mencari makan. Nah produsen pun belum tentu selalu benar lur ya. Jadi saya kadang-kadang agak gimana ya kalau ngelihat ada petani tuh yang bilang, wah produsen kan seperti ini seperti itu, nggak mungkin lah dia membuat produk yang jelek. Nggak mungkin membuat produk yang jelek, gimana sih? Buktinya ya, produk kelas Microsoft, Apple, atau kalian bisa sebutkanlah produk-produk tingkat dunia, itu pun produknya tetap akan membawa ada cacat produksi kah, atau mungkin di OS-nya ada bug kah, atau ada yang lainnya, tetap aja lur ya. Nah tugas kita itu sebagai petani, sebagai konsumen itu justru harus jeli. Nah kalaupun sudah membeli seperti ini, paling nggak kita bisa memasukkan kritik, saran gitu ya. Saya bukannya menjelek-jelekkan ya, tapi ya gimana sih, kadang-kadang kesel juga ngeliat ada orang yang terlalu mendewa-dewakan produsen. Enggak lah, produsen juga manusia ya, mereka tahu saya cari makan, mereka mencari makan juga. Tapi kan kadang-kadang ada aja yang nggak jujur, cuman marketingnya aja bluffing, wow bagus seperti ini, tapi rupanya nih kalian bisa lihat ya, bukan ini aja sih, juga tanam ada di luar tuh yang angka 89 dan yang ori, justru tipe cabai ori yang tidak tahan virus itu justru menurut saya ketahanannya untuk menghadapi cuaca seperti ini dia jauh lebih bagus lur ya. Jadi pemilihan benih yang tepat juga menjadi kunci kesuksesan kita dalam berbudidaya tanaman lur ya. Dan sekali lagi, produsen itu nggak selalu benar, dan produsen itu walaupun dia membandling produknya dengan harga mahal itu belum tentu bagus lur ya. Yang bagus itu kita tetap sebagai petani tetap harus belajar ilmunya ya. Jadi jangan tiba-tiba ngikutin metode orang terus menyalahkan metode tersebut ya, nggak bisa juga. Berarti yang salah ya diri kita sendiri, kenapa kita nggak mau mempelajari dulu gitu ya.
kenapa sih metodenya seperti itu, apakah benar, apakah seperti apa gitu ya, jangan langsung ngejiplak. Kemudian juga pentingnya unsur hara kalsium lur ya di fase-fase vegetatif, generatif ya, segala fase lah. Fungsi dari kalsium itu sangat penting karena dia termasuk makrosekunder ya, yang berarti kita harus tetap mengaplikasikannya setiap kita melakukan pemupukan, terlebih di musim hujan seperti ini ya. Jadi saya buktikan nih sekali lagi nih ya, walaupun si ini pakai NPK kimia ya, kemarin tuh kalau nggak salah ini cuman saya tabur dolomit aja dan nggak saya kasih kalsium nitrat ya. Dan yang kedua POC ini tetap sama-sama lah, ketiga ini dapat dolomit, tapi yang kedua POC ini dapat kalsium lebih lur ya. Pertama dari biofosfat ya, biofosfat itu kan ada kandungan kalsiumnya, dan juga di minggu kemarin sudah saya berikan pupuk kalsium nitrat ya. Di sini dia menunjukkan ketahanan terhadap serangan penyakit itu lebih baik karena dosis kalsium yang saya berikan itu lebih banyak dibandingkan dengan NPK 1616 yang hanya ada kandungan 5% saja untuk kalsiumnya lur ya, CaO ya. Tapi bagaimanapun juga 5% itu menurut saya sudah sangat cukup benar ya, udah sangat cukup sekali lah. Karena bisa kalian perhatikan di sebelumnya itu si kedua POC ini yang nggak ada saya kasih kalsium sama sekali, terlihat daun-daunnya itu, daun-daun barunya, pucuk barunya itu agak kurang baik lur ya, karena memang kalsium itu kan dia sifatnya tidak mobile di tanaman ya. Jadi yang akan terserang itu pasti nanti daun-daun baru terlebih dahulu ya. Kalau misalkan dia sifatnya mobile, nanti dia yang akan terserang itu daun-daun yang lama terlebih dahulu, daun-daun tua. Nah ini angka 89 yang saya tanam di bedengan yang menggunakan full organik juga, tapi menggunakan POC-nya POC Kohe lur ya. Dan untuk pupuk dasarannya ini cukup saya kasih kompos di 2 lubang pemupukan ini, itu ada komposnya. Dan waktu itu pas mulai awal tanam itu saya kasih biofosfat. Jadi untuk yang POC Kohe ini biofosfatnya saya kasih di awal tanam lur ya. Sedangkan yang POC, yang kedua POC itu yang di sebelah sana itu saya kasihnya di pertengahan jalan. Kurang lebih kondisinya seperti ini lur ya. Jadi kalau ada yang bilang menggunakan Kohe itu tidak aman di musim hujan, menurut saya ya, walaupun saya juga masih pemula ya, tapi menurut saya dia agak males ngorek-ngorek aja. Maksud saya agak males untuk mencari tahu bagaimana memproses lebih lanjut itu Kohe, bagaimana agar aman diaplikasikan di segala musim ya. Emang sih kita ini harus tahu lur ya, patogen atau mikroba ataupun bakteri jahat itu bagaimanapun, sebagus apapun POC yang kita fermentasikan, masih ada kemungkinan, walau katakanlah kita kemungkinannya tetap 50-50, si POC itu yang sudah kita katakan terfermentasi dengan baik pun masih akan membawa patogen. Paling nggak mungkin ada bibit-bibit patogennya ya, yang dianggap mungkin oleh mikroba baik, oleh bakteri baik itu tidak mengancam ya. Dan di tanah pun pasti mau nggak mau tetap ada lur, tetap ada mikroba atau patogen jahat itu tetap ada pasti. Mau di segala musim itu pasti ada, karena kan kita bisa perhatikan juga ya, tetap aja yang menggunakan pupuk kimia, kalau memang dia nggak mau menggunakan agen hayati sama sekali, pasti dapat aja terserang layu fusarium kah, busuk batang bakteri kah di musim hujan seperti ini ya. Dan bisa diperhatikan di sini tuh ya, udah banyak yang bisa membawa calon bunga lur ya menggunakan POC Kohe ini tuh ya. Jadi POC Kohe yang saya buat juga belum tentu bebas patogen memang, tapi kan kalau dari awalnya dan sering dalam pemberian pupuknya sering kita berikan agen hayati, dan bagaimana juga cara kita memfermentasi itu sangat penting lur ya. Jangan kita fermentasi menggunakan apapun lah, misalkan menggunakan mol atau apa. Kalau bisa, kalau memang molnya sudah lama itu kita bangkitkan kembali lur. Bagaimana caranya membangkitkan kembali mikroba yang mungkin agak sedikit tertidur gitu ya, karena ada di mol yang sudah lama, ataupun mungkin kita menggunakan E4 yang baru, itu harus kita aktifkan kembali dengan memberikan karbohidrat dan juga gula lur ya, biar lebih cakep lagi nih. Kalian perhatikan nih di POC Kohe ya, tuh ya, rata-rata sudah dapat memunculkan bunga, dan memang tetap ada yang terserang bakteri.
ya, bercak bakteri di daun. Karena saya bilang istilahnya namanya spora jamur, bakteri gitu kan gampang banget ikut oleh udara, yang mungkin nanti ada di air hujan atau mungkin yang ada di tanah gitu ya, pasti itu tetap akan ada. Nah kalau ini nih bukan kena busuk batang lur, ini karena kehajar air hujan aja nih, makanya agak tiduran. Nanti juga saya berdirikan dia juga akan bagus lagi lur ya, karena dari daunnya itu nggak layu nih, kena hujan aja nih. Nah ini malah sebelah sini tuh ya, kalian bisa lihat tunas airnya jauh lebih banyak dibandingkan menggunakan pupuk kimia. Ya mungkin untuk perbandingan pupuk sih segitu dulu lur untuk di fase vegetatifnya. Nanti akan kita lanjutkan lagi di fase generatif, karena kita tahu pertumbuhan cabai itu justru nanti nilai akhirnya itu adalah dia bisa berproduksi atau enggak. Jadi siapapun yang menang menurut kalian itu di fase vegetatif ini hanyalah sementara lur ya. Kita lihat nanti bagaimana perkembangan kedepannya, siapa yang dapat lebih dulu panen, atau paling enggak akan saya update sampai siapa yang dapat terlebih dahulu menumbuhkan, mencantelkan buahnya lur ya, apakah pupuk kimia atau POC ya, maupun POC fermentasi, air lindi, ataupun POC kohe yang di sebelah sana. Dan untuk hari ini pemupukannya untuk kimianya saya tetap masih menggunakan NPK 1616 lur ya. Mungkin MKP-nya akan saya masukkan di mulai fase generatif di minggu depannya ya, menggunakan MKP tunggal aja. Saya nggak akan pakai NPK lagi, tapi akan tunggal menggunakan MKP sebanyak 2 gram untuk minggu depan ya. Dan untuk kedua POC-nya yang fermentasi tetap saya menggunakan POC fermentasi, cuman saya modifikasi sedikit. Nanti akan saya tambahkan POC fermentasi yang ada sekarang, akan saya tambahkan, saya gabungkan dengan POC fermentasi juga, tapi yang banyak kandungan kulit pisangnya ya, kulit pisang dan pisang busuk, kemudian ada kentang dan ada air kelapanya ya. Dan untuk air lindinya saya juga menggunakan air lindi fase generatif lur ya. Oke, sekian, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, karena itu datangnya dari saya sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan lur ya. Sekian, terima kasih.